warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kami dari Kelompok 6, kelas 2A, akan membahas mengenai pentingnya radiobiologi dalam penggunaan alat radiasi pengion. Selamat menyaksikan. Salah satu ilmu yang dipelajari dalam bidang radiologi adalah radiobiologi, yang merupakan bidang yang meneliti bagaimana radiasi pengion mempengaruhi kehidupan di sekitar kita, utamanya organisme individu dan lingkungan biologis pada dirinya. Pada tahun 1996, Ken Matthias menggunakan metode kultur sel kuantitatif yang baru dikembangkan untuk menunjukkan hubungan dosis respon radiasi eksponensial yang mengatur radiobiologi. Selama ini, DNA dianggap sebagai target utama kerusakan radiasi. Tetapi, mekanisme yang tepat dari perbaikan ini sekarang dapat dijelaskan melalui basis molekuler enzim perbaikan DNA. Pada tahun 1980-an ditemukan bahwa respon radiasi tumor manusia berkorelasi dengan kelangsungan hidup sel pada rentang dosis 4. Konsep reaksi yang dikatakan setelah Diogray SF2. radiobiologi menggunakan alat radiasi pengion untuk mempelajari interaksi radiasi dengan materi biologi dan dampak radiasi pada makhluk hidup dan sistem biologi. Dalam radiobiologi, alat radiasi pengion digunakan untuk mempelajari dampak radiasi pada materi biologi dan sistem biologi secara keseluruhan. Radiasi pengion memiliki energi yang cukup tinggi untuk mengionisasi atom atau molekul. Oleh karena itu, pengetahuan tentang penggunaan alat radiasi pengion sangat penting dalam radiobiologi untuk memaksimalkan manfaat radiasi dalam pengobatan kanker dan mengurangi dampak negatif. Tujuan perlindungan radiasi adalah untuk mencegah efek stokastik yang berbahaya dan mengurangi frekuensi atau risiko efek stokastik. Penggunaan dan paparan radiasi pengion harus diatur dengan patuh, dilakukan dengan perlindungan yang memadai. Sinar X adalah salah satu bentuk radiasi, maka akan sama dengan bentuk radiasi lainnya. Selain memiliki manfaat, radiasi sinar X juga memiliki potensi resiko bahaya. Nah, alat-alat yang menghasilkan sinar X antara lain sinar X radiografi atau mesin ronsen, CT scan, dan fluoroskopi. Sinar X radiografi ada beberapa macam, termasuk radiografi pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah, radiografi gigi atau panoramik, dan radiografi mamo atau mamografi. Yang kedua, CT scan. CT scan adalah jenis sinar X yang menggunakan teknologi canggih untuk menggambar struktur anatomi tubuh yang mendukung. Pasien disinar X secara monokular atau ditandai dalam bentuk irisan atau slice, sehingga terbentuk gambar struktur anatomi yang ditampilkan di layar TV dan menghasilkan gambar tridimensi. Yang terakhir adalah fluoroskopi. Fluoroskopi adalah prosedur pencitraan medis yang menggunakan beberapa semburan singkat sinar X untuk menunjukkan organ dalam dan jaringan bergerak di layar komputer secara real time. Sinar X standar tampak seperti foto, tetapi pada fluoroskopi ini tampak seperti video. Dengan mengetahui ilmu radiobiologi, seorang pekerja radiasi dapat memproteksi radiasinya saat berinteraksi dengan radiasi. Karena paparan radiasi dapat merusak hingga membunuh sel yang ada dalam tubuh manusia. Radiobiologi juga sangat penting untuk memahami bagaimana radiasi pengion dapat mempengaruhi makhluk hidup sehingga dapat membantu ketika pengembangan alat radiasi dan pelaksanaan proteksi radiasi. Ketika dalam penggunaan radiasi tidak disertai oleh radiobiologi, maka dapat meningkatkan representasi dari efek radiasi. Nah, mengacu pada hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara radiobiologi dengan alat radiasi pengion itu sangat erat hubungannya, karena radiologi yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang efek yang akan terjadi ketika seseorang terkena radiasi, dan alat radiasi pengion yang merupakan implementasi dari pemanfaatan sinar radiasi itu sendiri. Ketika seseorang tidak menerapkan radiobiologi, maka efek yang ditimbulkan oleh radiasi akan meningkat. Oleh karena itu, penggunaan alat radiasi pengion harus disertai dengan radiobiologi.